Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibo Project, channel yang membahas seputar dunia pendidikan dan berhubungan semua dengan operator sekolah. Nah, di video kali ini saya akan membahas berita paling gembira, di mana di tahun 2022 tenaga honor kategori 2 akan dijadikan ASN P3K semua. Sesuai dengan ketentuan pemerintah atau Permen nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini kabar gembira ya bagi mereka yang berstatus memiliki tenaga honorer kategori 2. Nah, kenapa paling berbahagia? Nah, kita masuk ke di sini di pasal 5. Nah, ini di dalam pasal 4 sebenarnya kategori dan persyaratan pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas dua kategori. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, langsung saja kita scroll ke bawah di pasal 5. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, ini. Jadi perlu digarisbawahi, pelamar prioritas 1, nah ini adalah yang diunggulkan di tahun 2022. Nah, ini tidak ada, kalau tahun sebelumnya kan yang diunggulkan adalah induk dan non induk. Nah ini dulu. Nah, kenapa tenaga honorer kategori 2 sangat diunggulkan? Nah, lihat kita di sini. Dia ada di poin A, Bapak Ibu. Nah, kabar gembiranya di sini, Bapak Ibu. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, nih. Pelamar prioritas 1 ayat A huruf A terdiri atas. Nah, terdiri atas. Nah, ini tenaga honor K2 atau tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, ini urutannya seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa saya menyampaikan paling dimuliakan dan paling berbahagia, yaitu tenaga honorer kategori 2. Terus urutan yang kedua, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Di urutan ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang urutan keempat untuk prioritas 1 adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Kenapa di sini saya menyebutnya tenaga honorer kategori 2 sangat berbahagia? Ini kita gambarkan di sebelah kiri. Ini kita gambarkan, misal sekolah A terdapat formasi 1, sekolah B terdapat formasi 1. Nah, ini sebagai contoh saja, dimana di dalam sekolah A itu ada yang disebutnya 3 pendaftar atau 3P. Terus sekolah B ada 5 pendaftar. Nah, di sekolah A semuanya 3 pendaftar memiliki prioritas 1. Yang pertama, pendaftar pertama nilainya adalah 500. Pendaftar kedua nilainya misalnya 700. Pendaftar ketiga nilainya adalah 450. Nah, pendaftar pertama adalah guru GTT sekolah negeri, SN ya, sekolah negeri ya.
Terus pendaftar kedua adalah GTT Sekolah Negeri Serdik. Nah, pendaftar ketiga adalah GTT THK 2. Nah, kira-kira dari gambaran di sini yang keterima di sekolah A kira-kira yang pendaftar keberapa Bapak Ibu? Nah ini. Nah kita jabarkan. Kalau dari pendaftar di sekolah A yang keterima adalah dari kriteria pendaftar sesuai dengan pelamar prioritas 1. Ini masing-masing pelamar prioritas 1 ya. GTT THK 2 nilainya paling rendah 450. Guru sertifikasi ASN non ASN nilainya 700, dan GTT sekolah negeri belum PPG ataupun belum Serdik nilainya 500. Nah, harusnya yang diterima adalah nilai tertinggi. Harusnya ini diseleksi tahun 2021. Kalau ini semuanya dari non induk. Nah ini. Nah, kenapa di tahun 2022 nilai 450 lah yang diterima? Karena apa? Urutan prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas. Ini urutannya. Berarti dengan kata lain, walaupun nilainya kecil tapi sudah memenuhi ambang batas di tahun 2021, skala prioritas yang harus diterima adalah tenaga honorer kategori 2. Berbeda kemungkinan kalau ketiga ini adalah tenaga honorer kategori 2. Mungkin akan diambil nilai yang lebih tinggi. Kenapa saya menjawabnya seperti itu? Nah, kita lanjut ke pemenuhan nih. Kita langsung lari ke pemenuhan ya. Pemenuhan kebutuhan. Ini kita next. Nanti kita kembali lagi ke halaman berikutnya. Nah, kita pemenuhan kebutuhan. Nah ini seleksi prioritas, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi 2021 nih. Nah, langsung di pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1 Bapak Ibu. Pelamar prioritas 1. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan dari, nah ini urutannya adalah tenaga honor kategori 2, tenaga honor guru atau guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas. Nah, dari gambaran seperti ini dengan kategori dengan urutan peringkat dari A, B, C, D dengan gambaran yang di awal tadi, di mana tenaga honorer kategori 2 walaupun nilainya kecil tapi sudah memenuhi nilai ambang batas akan bisa mengisi jabatan atau formasi yang ada di sekolah A tadi. Nah, walaupun bukan di sekolah induknya. Jadi nanti bagaimana? Kan ada pertanyaan di video yang sebelumnya saya buat. Nah, nanti bagaimana nasib GTT yang ada di sekolah lama yang tidak lolos PG? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Kemarin sempat ada jawaban dari beberapa IG, Twitter, dan sosmed ya, dari beberapa sosmed. Nah, dari beberapa sosmed itu nanti kan tidak semua di tahun 2021 banyak yang memiliki nilai ambang batas kan gitu. Jadi kembali lagi,
ke pelamar prioritas tadi. Untuk pelamar prioritas 1 mungkin sudah paham ya Bapak Ibu. Nanti kalau kurang paham langsung di kolom komentar diisikan, nanti langsung kita jawab. Lanjut ke pelamar prioritas 2, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honor K2. Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah Dapodik, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah ini yang pelamar prioritas 2 hanya dikhususkan tenaga honorer K2. Nah, kenapa saya di awal sudah menyebutkan tahun 2022 adalah miliknya tenaga honorer K2? Kenapa? Tenaga honorer kategori 2 ya di tahun 2022. Kenapa? Karena di prioritas 1 dia unggul di poin A. Walaupun nilainya kecil tapi udah memenuhi nilai ambang batas, dia yang akan diterima. Nah, di prioritas 2, nah ini perhatikan. Di prioritas 2, di prioritas 2 adalah mereka yang diperuntukkan untuk mereka yang berstatus tenaga honorer kategori 2. Nah, sedangkan pelamar prioritas 3 ini tidak ada guru non ASN di sekolah negeri, ini enggak ada nih. Prioritas 2 hanya dikhususkan untuk tenaga honorer kategori 2. Nah, dia sudah punya 2 poin di prioritas 1 dan di prioritas 2. Jangan khawatir Bapak Ibu, tenaga honorer kategori 2. Terus yang keempat, pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini prioritas 3 ya, merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Paling rendah 3 tahun ya. Di prioritas 3 ini bisa diperuntukkan adalah guru non ASN yang kemarin belum mencapai ambang batas. Sedangkan pelamar umum sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 4 huruf B terdiri dari lulusan PBG yang terdaftar database dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah ini tidak ada batasan nih pelamar umum. Kalau yang sini yang prioritas 3 adalah mereka yang sudah terdaftar 3 tahun di Dapodik. Kalau yang pelamar umum yang penting terdaftar di Dapodik walaupun baru 1 tahun, walaupun baru mungkin 3 bulan, walaupun baru mungkin Juli ini terdaftar di Dapodik. Nah ini. Terus untuk seleksi, nah ini kita kembalikan ya. Mungkin untuk prioritas sudah paham. Untuk seleksi kemarin saya sempat membaca nih. Untuk prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, dimana dalam tahapan seleksi untuk prioritas 1 tidak ada tes lagi. Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Di pasal 32, seleksi prioritas paragraf 5. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021, berarti tanpa tes. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Kalau sudah pernah melakukan tes kedua, ini persyaratannya di sini. Kalau kompetensi 1 dan kompetensi 2 mengikuti tes dengan mapel yang sama, yang nilai digunakan adalah nilai terakhir yang paling tinggi, nilai akhir paling tinggi. Namun kalau dia melamar di seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 dengan mapel atau formasi yang berbeda terkait dengan linearitas kemarin, akan didahulukan terlebih dahulu seleksi terakhir di kompetensi 2. Nah, sedangkan ini Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan di awal tahun 2022 adalah miliknya tenaga honor kategori 2. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Dalam seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian 1.
kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, ini berarti kemungkinan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Dari PP ini berarti pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 tidak akan ada tes CAT BKN atau CAT ANBK. Nah, kalau kita melihat di sini berarti tanpa tes tapi disesuaikan dengan kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, serta pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, ini. Nah, seleksi prioritas ya Bapak Ibu. Nah, berlamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia. Dalam hal ini tidak tersedia kebutuhan yang disesuaikan dengan sertifikat pendidik dan lainnya bisa mendaftar di sekolah lain. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar. Jadi sesuaikan dengan hati nurani mau daftar di mana. Nah, untuk seleksi umum, nah ini seleksi umum. Seleksi umum ini berarti tidak masuk kategori prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, ini akan ada tes. Pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, ini bebas memilih, tidak hanya dalam lingkup satu kabupaten. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu mulai dari sekarang bisa menyiapkan diri untuk melakukan tes atau persiapan berkas-berkas yang akan diunggah di daftar riwayat hidup penerimaan P3K tahun 2022. Nah, ini pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh menilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nih, kenapa ada keterangan berperingkat terbaik? Misalnya dalam satu sekolah terdapat 3 orang yang dari pelamar umum, kan diambil nilai yang terbesar. Nah, mungkin dari saya Ari Wibowo Project video kali ini, semoga Bapak Ibu sedikit jelas terkait dengan seleksi penerimaan P3K tahun 2022 atau seleksi tahap 3 tahun 2022. Sekian dari saya Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project. Dukung terus channel Ari Wibowo Project dengan menekan tombol subscribe dan like serta berkomentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel YouTube Ari Wibowo Project. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.